Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam patunggilan. Ibadah kita kali ini adalah ibadah di dalam Pekan Wanita. Untuk itu, marilah saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolonganku adalah datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat nomor 18, kita pujikan ayat yang pertama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami datang Tuhan, kami ucap syukur kepadamu oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan keberadaan hidup kami, yaitu segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami mau datang untuk mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami memohon kepadamu. Ampunilah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah namamu. Amin. Kita memuji Tuhan kembali. Kidung Jemaat nomor 467. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Bacaan firman kita pada malam hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 35. Kejadian 35 ayat yang ke-16 sampai ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Benyamin, Rachel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel.
ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekalipun ini anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberinyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, lalu ke Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mau menggumuli firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan terlebih mau menjadi pelaku firman itu sendiri. Amin. Kita sambut bacaan kita pada malam hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 57. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita mengambil saat teduh. Kita minta terang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah membuka dan membaca sebagian akan firman-Mu. Kami akan merenungkan bersama-sama firman-Mu ini. Untuk itu Tuhan, kami undang Tuhan untuk hadir di setiap hati kami masing-masing. Membuka hati dan pikiran kami, terlebih telinga kami, sehingga kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hamba Tuhan yang Kau pakai sebagai penyampaian firman-Mu ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk memimpin hamba-Mu ini. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun lidah mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan, bukan kehendak kami sebagai manusia, tetapi kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini di dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai 29 sebagai ayat nas, yaitu ayat ke-17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut,
sekalipun ini anak laki-laki yang kau dapat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan ada sedikit ilustrasi sebelum kita merenungkan bersama firman ini. Begini Bapak Ibu, ada seorang gadis yang dahulunya itu kehidupannya sangat manja sekali. Pada suatu hari dia harus kuliah di luar kota dan di sana dia hidup sendirian. Nah, pada saat dia akan berangkat kuliah, ternyata baju yang dipakainya itu sobek. Nah, untuk itu dia harus menjahitnya terlebih dahulu. Nah, diambilnyalah jarum dan sehelai benang untuk menjahit baju yang sobek itu tadi. Nah, setelah dia menjahit bajunya tadi, ternyata di dalam waktu menjahit, merajut itu dia tertusuk jarinya oleh jarum itu. Akhirnya keluarlah setetes darah. Dia merasa kesakitan, sampai akhirnya dia menangis. Dia menangis sejadi-jadinya sampai dia mengucapkan sesuatu di dalam hatinya begini. Dia tidak akan mau menjahit baju lagi. Artinya dia sudah berjanji di dalam hatinya bahwa dia tidak akan menjahit lagi karena tertusuk jarum tadi. Nah, kita kembali kepada bacaan kita, Bapak Ibu. Di sini sungguh berbeda dengan apa yang dialami Yakub pada bacaan kita tadi. Bukan hanya tertusuk oleh jarum, lalu mengeluarkan setetes darah, tetapi di sini Yakub bagaikan tertusuk pedang. Kalau boleh saya menggambarkan kenapa Yakub tertusuk pedang, ada tiga perkara yang dialami Yakub. Ada 3 penderitaan, kesedihan yang dialami oleh Yakub. Yang pertama adalah Rahel, istrinya yang meninggal waktu melahirkan Benyamin. Terus yang kedua adalah Ishak, orang tuanya juga meninggal saat berumur 180 tahun. Dan yang ketiga yang dialami Yakub adalah dia melihat sendiri perselingkuhan Ruben anaknya dengan Bilha. Seperti bacaan kita tadi, dengan Bilha, gondiknya sendiri. Dan berita itu juga tersiar sampai di seluruh Israel. Nah, di sini kita bisa membayangkan kenapa saya mengibaratkan bahwa Yakub tertusuk pedang, bukan hanya tertusuk jarum. Penderitaan yang dialami Yakub ini sangat-sangatlah luar biasa. Sangat-sangatlah menyayat-nyayat hatinya, sangat begitu berat bagi Yakub. Nah, tetapi di sini Yakub tidaklah seperti seorang gadis manja tadi. Yakub tetap kuat dan tabah. Dia percaya bahwa melalui anaknya yang baru lahir, yaitu Benyamin, itu merupakan suatu anugerah Tuhan. Yakub menyadari bahwa di dalam kesedihan atau penderitaan yang dia alami ini, dia melihat ada sisi baiknya. Sisi baiknya tadi adalah dia menerima anugerah yang begitu luar biasa, yaitu seorang anak yang sudah diberikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, lantas mampukah kita
bisa bersikap seperti Yakub, berani menghadapi kenyataan, tidak takut dengan masalah, dan tidak menyerah. Saat ini kita harus meneladani Yakub, bahwa di dalam segala penderitaan dan masalah, Tuhan tetap ada dan menyertai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya kepadanya. Mulailah setiap hari dengan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala langkah dan andalkan Dia dalam setiap aktivitas ataupun kehidupan kita. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi, tetapi takutlah jika kita mulai menjauh dari Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan dan kemenangan. Meskipun perjalanan yang kita tempuh itu masih panjang dan belum tampak ujungnya, tetaplah melangkah dengan iman. Tetaplah kuat dan jangan pernah menyerah seperti yang dilakukan Yakub tadi. Tetaplah kuat, tetap tabah, dan percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Dan itu akan nyata bagi setiap orang yang mau percaya penuh kepadanya. Bapak Ibu, mari kita buka Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini adalah suatu janji Tuhan yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah ayat ini senantiasa menguatkan panjenengan semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah meneladankan Yakub dalam kehidupan kami. Walaupun banyak sekali penderitaan, kesedihan, pergumulan yang dia alami, dia tetap tabah dan kuat dan tidak menyerah. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh meneladani Yakub ini. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami tetap kuat, tabah, dan tidak menyerah pada apapun juga. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita merespon firman Tuhan, bersama kita mengumpulkan persembahan. Kita mengucap syukur pada Tuhan dengan diiringi kidung yaitu lagu Ku Tak Akan Menyerah.
kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga kami dari awal sampai saat ini Tuhan masih menyertai di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Tuhan, kami akan bersyafaat bersama-sama. Yang pertama, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau melawat bangsa dan negara kami ini, sehingga Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh jauhkan dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga semakin hari boleh semakin kembali pulih normal. Dan mereka yang terpapar oleh karena virus ini boleh kembali sembuh, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di atas bumi ini. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati Bapak Pendeta beserta keluarga, penatua dan diaken dan seluruh warga jemaat yang ada di GKJ Wiluwung ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap PKT yang ada sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan juga anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, mulai dari PAUD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati pengetahuan yang daripada Tuhan. Sehingga mereka bisa memperoleh nilai yang baik. Cita-cita mereka boleh tercapai. Sehingga dapat membanggakan hati kedua orang tuanya. Dan terlebih lagi dapat membanggakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para adioswo atau mbah-mbah kami yang sudah sepuh. Berkati mereka di dalam masa tuanya. Berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan di dalam masa tuanya ini Tuhan. Sehingga senantiasa menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Karena Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya. Jadikan persembahan ini sebagai sarana untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, segala rangkaian ibadah yang sudah kami bangun ini, jikalau terselip dosa, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini bersama kita pujikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber kekuatan dan damai sejahtera, ketiganya yang esa, senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.